Halo Bapak Ibu, jumpa saya lagi dengan Franz Poltak dari MPM Academy. Ya, sesi kali ini saya tidak menjelaskan teori mengenai trading technical dulu. Saya lagi coba mau supaya ada variasinya ya. Saya mau menjelaskan mengenai psikologi trading. Ya, sebenarnya saya belum ada ide tadinya untuk bikin konten mengenai psikologi ini, tapi hal ini menarik untuk saya bahas karena baru-baru ini saya ada terima pertanyaan tuh dari salah satu member saya tuh begini, Om, sepertinya si Om tuh sudah tahu ya harga itu akan bergerak kemana gitu, tapi kenapa nggak entry ya Om? Nah, saya tuh sebenarnya pas baca telegram saya ya, itu agak geli ya, karena begini, karena saya betul saya memahami arah gerakan market dan saya prinsipnya kan membaca gerakan market ya, membaca market movement gitu. Tapi hal terpenting itu untuk saya yang menjadi rahasia saya ya. Ini yang teman-teman catat ya, ini yang perlu teman-teman catat, bahwa percaya kepada trading plan atau setup plan Anda sendiri. Saya ulang, percayalah kepada trading plan Anda sendiri. Oke? Nah, jadi kenapa demikian? Saya jelasin ya. Satu, saya tahu kemana market itu akan bergerak, di mana zona-zona saya itu akan bercerita bahwa setelah dia nyentuh area supply ini, dia akan turun ke bawah, dan nyentuh demand saya, dia akan ke sana. Namun kalau dia melakukan suatu break, dia akan melakukan ini, dan dia akan berbalik ke sana. Dan dia akan nyentuh area ini, dan dia akan ke sini. Nah, namun semua yang saya analisa itu adalah probabilitas yang masih tinggi, ya, probabilitas yang masih tinggi. Tugas kita sebagai trader profesional ya atau experience itu adalah memitigasi resiko-risiko yang entry di tempat-tempat yang masih berisiko tinggi, ya. Jadi sehingga teman-teman itu adalah memperkecil resikonya seminimal mungkin. Ya. Kasarnya begini. Kalau dia tidak ada di zona saya, walaupun saya bisa melihat arah market yang akan bergerak, itu saya kategorinya menebak. Saya ulang, itu hanya menebak. Menebak itu adalah untuk kategori God of Gambler. Ya, itu yang kayak ada di film-film zaman dulu tuh ya, film-film Hong Kong tuh. Itu film keren banget sih gitu. Cuma saya itu seorang pebisnis, bukan seorang gambler. Ya, sehingga saya tidak mau analisa berdasarkan tebakan gitu. Analisa kita harus masif, analisa kita harus firm, analisa kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan entry dan taking profit dan taruh SL ada di situ. Itulah yang menjadi pegangan saya. Oke. Lalu yang kedua, saya mau bilang bahwa di mana zona itu sedang bergerak, bukan zonanya, di mana harga itu bergerak di luar zona saya, dan saya entry di luar zona saya, berarti saya sedang nguber-nguber harga. Ya. Sekali lagi, sistem trading dengan cara mengejar harga adalah untuk trader pemula, dan saya tidak pernah melakukan hal itu. Kenapa? Pada saat kita kejar harga, tahu-tahu arah berbalik tidak sesuai dengan analisa kita, dan kita hanya nambah-nambahin kena SL. Kalau saya yang pakai SL, mungkin ada teman-teman yang ada pakai martingale atau pakai averaging, ya lebih ketarik lagi gitu, sampai menuju zona yang teman-teman udah analisa gambar supply demand-nya gitu. Nah sehingga saya tidak pernah melakukan mengejar harga seperti itu ya gitu. Sehingga kalau memang dia tidak menyentuh, dia misalnya hanya seakan-akan gini, ini saya punya zona gitu ya. Terus harga datang tuh dari bawah mau nyentuh zona supply saya, tapi nggak nyampe nih, ya. Terus dia balik. Kalau para trader tuh teman-teman bilangnya
entry kita tuh dipantatin gitu. Nah, ya berarti belum rezeki. Sisanya ya belum rezeki. Terus kita harus apa? Ya syukurin aja, cari lagi di tempat lain gitu loh. Jadi jangan kita berpikir bahwa wah ini kesempatan nih nggak ada lagi nih, nggak bakal datang lagi nih kesempatan nih. Wah itu mah turun tuh nanti bakal begini. Masih banyak pair lain ya Bapak Ibu ya, masih banyak pair lain gitu. Jadi kesempatan itu akan aku selalu datang gitu. Effort Bapak Ibu dalam menganalisa itu akan pasti menghasilkan sesuatu yang baik gitu kalau dianalisa secara benar ya. Oke. Lalu ketiga, teman-teman udah melakukan setup, ya, udah cakep lah gambar itu. Wah, ini zona supply di sini, zona demand di sini berdasarkan top down analysis ya. Di D1 saya punya suatu zona di sini yang kuat, di H1 saya di sini, M15 saya ada zona nanti di sini, nanti harga akan bereaksi di sini, di 1 minute chart saya nanti di sini. Good. Saya acungin jempol. That's good. Itu yang saya ekspektasi saya memang harus begitu gitu. Dari siapa yang nanti saya akan mentorkan, ekspektasi saya ya seperti itu. Tapi kelemahannya masih melihat lahan tetangga yang lagi cengar-cengir, ngaca. Karena dia tidak percaya sama analisanya dia. Dia meragukan analisa dia. Dia ngelihat grup lain yang melakukan entry yang berlawanan dengan analisa kita. Fine. Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Ya percayain aja sama analisa kita gitu. Kalaupun Anda tidak sesuai dan analisa teman Anda atau tetangga Anda atau siapapun, ya dia yang lebih profesional dari Anda, dia dibayar, digaji dan terkenal dan tidak sesuai dengan Anda, ya paling kena SL kan, kalaupun dia benar gitu. Ya, nanti kita cari lagi. Kepercayaan Anda adalah sesuatu itu yang sudah saya analisa itu adalah udah yang terbaik. Bila mana akhirannya tidak sesuai dengan analisa Anda, cari tahu, analisa ulang, kenapa kena SL? Pasti ada sesuatu yang Anda salah menginterpretasikannya, salah menafsirkan gerakan harganya. Ya, gitu. Sehingga udah percayain aja sama analisa Anda gitu. Kadang bias dengan analisa yang teman sebelah, wah dia buy nih, wah dia sell nih, saya berlawanan semua nih begini, nggak apa-apa. Saya selalu mensyukuri apa yang saya entrykan walaupun beda kok gitu. Ya TP duluan, terus kalau TP duluan terus saya sombong gitu ke mereka, woi gue TP duluan nih, enggak. Terus pas saya SL terus saya iya nih, aduh saya SL, enggak. No. Jadi belajar percaya kepada analisamu sendiri. Ya, itu yang ketiga. Nah, saran saya buat teman-teman semua di sini yang masih belajar ya. Pertama itu buatlah sebuah jurnal. Jurnal ini adalah bercerita mengenai trading plan teman-teman. Ya, trading plan teman-teman. Apakah teman-teman di situ ada melihat suatu flag limit, teman-teman ketemu zona supply atau demand yang berupa Quasimodo level, teman-teman ketemu MPL, teman-teman ngelihat decision point apa, sehingga harga gerakan market itu akan menyebabkan dia akan melakukan reaksi-reaksi seperti apa dan teman-teman melakukan entry. Catat, bahkan saya ya, kalau saya punya jurnal itu sampai bercerita saat saya melakukan entry itu, psikologi saya itu yakin seyakin-yakinnya. Atau saya sedang kondisi kalut, saya sedang kondisi yang lagi tidak merasa sehat. Sehingga saya melakukan entry tapi analisa begini. Jadi pada saat itu sampai psikologi itu semua ke-record. Dan saya suka banget bacanya. Saya suka banget evaluasinya. Saya suka banget ngelihat dari 12 entry saya yang kena TP itu cuma 5, yang SL itu sisanya, tapi bisa menghasilkan profit untuk saya. Seperti itu ya. Buatlah jurnal. Jurnal itu akan menghemat biaya workshop Anda yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, mau gaya apa aja, mau technical apa aja, mau fundamental apa aja, buatlah jurnal.
Ya, Anda bisa menghemat. Kenapa? Karena Anda tahu di mana mengevaluasi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jurnal, kata kuncinya itu adalah buatlah jurnal. Ya, di mana nanti pada saat berjalan dia kena TP atau kena SL, TP-nya di mana dan cerita gitu. Di jurnal Anda tuh cerita di setiap trading plan sampai end of result ya, hasil akhirnya catat semuanya. Sesuai dengan arah saya begini gitu. Karena arahnya telah dikonfirmasi oleh ini gitu. Ya. Lalu saran saya yang kedua, teman-teman. Jangan pakai langsung akun yang besar. Ya, sayangi duit Anda, sayangi dana Anda. Sekalipun Anda mau pakai akun real, ya, akun yang nyata gitu ya, pakai dana yang kecil aja gitu. Ya semampunya Anda mau meresikokan dana Anda untuk hilang, untuk MC gitu. Atau pakai akun demo. Gerakan akun demo di suatu broker yang demo tuh sama real, setahu saya, kalau saya salah komen di bawah ya. Yang setahu saya sih sama harusnya. Ya. Misalnya brokernya atas nama ini. Nah, brokernya dia dengan akun real sama akun demo harusnya gerakannya sama. Menurut saya harusnya sama. Kalau saya salah, mohon maaf koreksi saya. Ya. Nah, ya buktiin aja dulu akun demo. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya. Saya membuktikan analisa teknikal saya itu terbukti benar, masif sehingga saya bisa ngejual diri saya sebagai profesional hedge fund manager itu setelah saya punya track record udah cukup lama gitu, 2 tahun, ya 3 tahun, gitu sehingga saya punya confidence, ya udah sangat yakin. Bahkan sampai detik ini ada beberapa entry yang saya masih suka buat jurnalnya sih, tapi udah nggak selalu lagi karena saya udah punya pattern kalau yang similar gitu. Tapi kalau yang agak lain, saya masih pakai. Saya suka jurnalin gitu, yang agak-agak special case ya, yang agak-agak kelihatan expert gitu. Jadi teman-teman ya, balik lagi ke awal gitu, kenapa saya tidak entry padahal saya tahu arahnya, karena saya bukan god of gambler gitu, saya bukan cenayang, saya bukan apa, karena memang ya itulah namanya analisa ya teman-teman ya gitu, saya bukan dukun, apalagi dukun ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Untuk sesi kali ini mengenai psikologi trading, saya mulai dari perikop cerita ini. Gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, sukses selalu, selamat bertrading, and God bless.